Dungi. Aku udah celananya air pantat dari motor. Pembuatan akte palsu. Dia sudah dijadikan tersangka. Kerugian saya mau 5 miliar ini. Tidak usah masalah, bayar saja cukup. Kami ditipu semua. Ya, biar berkali pekan. Rugi uang, rugi tenaga, rugi pikiran. Tegakkan keadilan. Tegakkan. Juga menjadi tersangka beberapa bulan yang lalu dengan kasusnya Ibu Sit. Dengan Pak Usom, dia juga pernah dipidanakan dengan perkara yang sama. Baca satu-satu aja. Dengan si tersangka. Semua apanya itu. Saya kecewa dengan kelakuannya bukan seperti itu. Boleh asal digabung aja mereka. Apakah itu pantas? Hukuman 1 tahun, halo? Hukuman 1 tahun, apakah pantas untuk pembohong, untuk penipu seperti itu? Sampai dia bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Begitu hebatnya dia, sehingga berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Buat misalnya saya sendiri yang di Jakarta. Para korban Haji Utomo. Di sini ada banyak sekali korban-korbannya, mulai dari 1 miliar sampai bahkan 5, miliar yang sekarang perkaranya disidangkan. Ada yang 2,5 miliar seperti ini. Hari ini mereka menuntut keadilan bagi Bu Siti Fatimah dan juga korban-korban lain yang menjadi korban Haji Utomo. Kalau dia punya kapal, banyak kapal, puluhan kapal, dia menawarkan kerjasama perbekalan kapal, saham kapal, kuota solar, katanya dia punya pom bensin AKR yang ada di Bajumulya itu. Nah, saya sudah masuk itu 5 pekerjaan dan modal sudah masuk semua. Jadi perbaikan 2 kapal saya yang tidak diselesaikan sampai sekarang dan saya selesaikan sendiri. Terus perbekalan kapal, saham kapal, terus pemberian modal kuota solar dan pemberian logistik. Total rugi berapa, Bu, Ibu? Kalau saya di total semua untuk saham semua dan itu yang itu lebih dari 5 miliar lebih saya. Tuntutannya sendiri kepada majelis hakim seperti Tuntutannya apa? 1 tahun. Kalau dari korban-korban ini inginnya seperti apa? Ya dituntut dan dipidana seberat-beratnya. Kalau iming-iming investasinya seperti apa, Bu? Ya dia menjanjikan kalau kuota solar itu setiap 1 liternya dia saya mendapatkan hasil itu 200-300 rupiah. Kalau untuk solar ya, kalau untuk saham itu 7%, 4%, dulu 4%, terus 7%. Terus kalau untuk saham kapal ya dari nilai masuknya saham saya itu berapa, misal 25% atau 50% dari nilai. Itu sudah berjalan berapa lama, Bu, yang saham itu? Kalau yang saham perbekalan itu dari 2014 itu ya kadang dikasih cuma catatan, kadang dikasih itu kalau untuk pemberian logistik saya dikasih lewat transfer. Tapi nggak sesuai. Akan tetapi kembali lagi malah saya jarang dikasih profit dan itu dia mengatakan kalau saya itu rentenir kelas kakap. Dia mengatakan kalau saya itu bunga berbunga dan sebagainya. Padahal saya punya 5 dan puluhan miliar uang saya sudah masuk di. Bu, tadi katanya ada akta palsu itu, Bu? Akta palsu. Tadi. Oh, cek palsu. Cek palsu ya, cek kosong. Saya beberapa kali saya dikasih cek kosong sama Tom. Cek yang nggak ada uangnya itu. Saya cairkan nggak ada uangnya dan sudah ditutup. Tapi dia kasihkan lagi ke korban-korban yang menutup urusan saya di bank. Akan tetapi saya minta uang tunai beberapa bulan kemudian saya dikasih cek. Total korban yang ditangani Bapak ada berapa, Pak? Dan total kerugiannya berapa? Ada 4 orang ya yang hadir di sini. Bu Fatimah, Pak Bambang, kemudian Ibu Titi, kemudian satu lagi siapa namanya? Ridwan. Mas Ridwan. Nah, ini sebetulnya modusnya sama Utomo ini sama saja. Ngajak kerjasama saham kapal, lalu dikatakan nanti bagi hasil sekian. Tetapi kenyataannya kan tidak ada sejak tahun 2014 itu sampai sekarang. Seperti Ibu Fatimah tadi itu memang pernah dikasih beberapa. Kemudian Pak Bambang dikasih, tetapi hanya di atas kertas, uangnya sama sekali tidak ada. Jadi kita sangat menyesalkan tuntutan jaksa sebetulnya kalau di dalam pasal penipuan itu 378 itu kan minimal setidaknya 4 tahun. Disebutkan paling lama 4 tahun.
tetapi anehnya hanya dituntut 1 tahun. Lah seberapa lagi nanti hakim memutuskan? Itu yang sangat kita sesalkan, karena kalau kita lihat jejaknya si Utomo itu sebetulnya itu memberatkan, tetapi justru di dalam tuntutan jaksa penuntut umum JPU itu hanya 1 tahun. Nah kita harapkan tidak ada hal-hal yang mencurigakan ya antara jaksa. Demikian juga kita harapkan hakim itu berlaku adil. Sekalipun tuntutan jaksa seperti itu, hakim harus mempelajari sebaik-baiknya perkara ini supaya memberikan putusan yang adil. Dari keempat korban itu total kerugian berapa, Pak? Tadi itu Bu Zana itu kan 5,5, kemudian Pak Bambang itu 1,2, sekitar 1,2, kemudian Ibu Titi 2,2, kemudian Ridwan 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Berarti sekitar 10 M lebih, Pak ya? Ya, itu. Dan itu terjadi dari tahun 2014. Kalau misalnya itu dihitung bagi hasil kalau benar-benar dilaksanakan, itu sudah mungkin sekitar 15. Itu tadi baru modalnya aja. Baru tadi, Pak, modalnya itu. Selain 4 korban ini ada korban lagi? Itu yang kita tangani. Tapi kabarnya masih ada korban-korban lain. Kita harapkan dengan dilaporkannya ini dan disidangkan ini, korban lain mengetahui, apalagi kalau diberitakan, mungkin tergerak mereka untuk melaporkan juga. Laporan dari jaksa penuntut umum pada saat sidang mengatakan kalau fakta penipuannya terlalu sumir atau tipis. Yang terbukti yang bisa membuktikan hanya masalah cek kosong senilai 200 juta. Jadi kalau laporan korban yang memberikan modal 5,5 miliar, ternyata menurut fakta sidang sudah dikembalikan penuh, malah lebih. Tapi di situ memang ada suatu tindak pidana yang berupa cek yang ketika dicairkan ditolak, cek di BNI. Berarti sesuai fakta persidangan, tuntutan 1 tahun itu sudah sesuai prosedur, Pak ya? Menurut kami itu sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, menilai kerugian yang bisa dibuktikan hanya 200 juta. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.